kabarnya Bu Ida hari ini? Kabar saya hari ini lumayan lebih sehat dari sebelumnya. Baik Bu Ida, waktu hari Jumat kemarin saya sudah sempat melihat serta mengamati dan juga mencatat hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan supervisi edukasi Bu Ida. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ini ya. Yang pertama nih Bu, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama adalah bagaimana perasaan kita setelah melaksanakan supervisi? Perasaan saya cukup senang gitu karena apa yang saya harapkan itu sudah sesuai dengan yang saya laksanakan. Aktif dalam pembelajaran, terus proses pembelajaran juga menyenangkan. Oke, berarti ada perasaan puas ya Bu ya Iya. setelah pelaksanaan supervisi. Kemudian mungkin Bu Ida bisa ceritakan kembali tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang ingin Bu Ida capai. Jadi untuk tujuan pembelajaran saya itu, saya mengharapkan siswa dapat menganalisis tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, di mana nanti akan dilihat dari dampak politik, dampak sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Terus kalau untuk pengembangan dalam pengetahuannya, saya juga mengharapkan agar siswa itu bisa menganalisis bagaimana kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Lalu dari sisi tampilannya, saya mengharapkan anak-anak itu juga bisa berdiskusi dengan satu sama lain di Oke, jadi sekarang menurut pendapat Bu Ida saat pelaksanaan supervisi kemarin, apakah tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Bu Ida capai itu sudah terpenuhi? Kalau misalkan belum, mungkin berapa persen? Jika sudah, berapa persen? Kalau menurut saya pribadi mungkin 90% bisa. Kenapa begitu? Karena masih ada beberapa anak yang agak malu-malu menyampaikan pendapatnya di kelas pada saat diskusi kelompok gitu. Oke, berarti sudah 90% tercapai Bu ya, seperti yang Ibu Ida harapkan. Nah, dari pelaksanaan supervisi tersebut, mungkin ada hal-hal yang ingin Bu Ida tingkatkan mungkin? Saya ingin mencoba konten yang baru, mungkin berdiferensiasi konten. Nanti mungkin saya akan membuat LKPD, di mana LKPD ini nanti saya sesuaikan dengan kemampuan siswa, apa yang sudah dia kuasai. Nanti dari LKPD ini juga mereka akan melihat lebih masih ada gitu. Oke, jadi Bu Ida untuk kedepannya ingin melakukan diferensiasi pada konten, terutama di bagian LKPD begitu ya. Jadi nanti akan dari yang mereka kuasai, berarti dari muda dulu ya Bu ya? Iya, yang dari muda. Berarti nanti akan diberikan petunjuk, kemudian ke arah yang mereka bisa menyelesaikan sendiri ya. Oh, berarti ini terkait dengan kemandiriannya. Berarti ada pengembangannya dari bagian kemandirian dengan menggunakan strategi diferensiasi konten KPI. Nah, kira-kira Ibu selain diferensiasi pada konten, mungkin ada yang lain lagi yang ingin Ibu lakukan atau Ibu tinggalkan? Saya ingin memotivasi siswa bahwa dia itu bisa untuk pembelajaran saya, dan saya juga ingin memberikan kewaspadaan siswa, terutama di bagian produk untuk hasil pembelajaran. Nanti mungkin saya akan meminta mereka untuk memilih produk hasil belajar yang bagaimana yang ingin mereka buat sebagai Bapak Ibu, saya sudah di sini menangkap rencana kedepannya yang akan Ibu Ida lakukan. Jadi Ibu Ida ingin meningkatkan di area kemandirian dengan menggunakan strategi diferensiasi pada konten dan juga pada produk, serta melakukan motivasi ya Bu, yang memberikan motivasi. Ya, baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu rencana yang baik ini kapan akan Ibu Ida laksanakan? Kalau untuk dalam waktu dekat ini sepertinya tidak memungkinkan karena minggu ini kita sudah melaksanakan tugas, jadi sepertinya saya akan melakukan rencana itu di semester 2 nanti. Pasti
setelah pesat ini mungkin ya Bu ya di semester berikutnya. Baiklah Ibu, dari hasil pengamatan saya Ibu saat supervisi yang waktu hari Jumat itu di kelas 11.5, saya sudah melihat dan mengelola kelasnya dengan sangat baik. Anak-anaknya juga senang, aktif dalam pembelajaran, mau berdiskusi dengan rekannya gitu ya. Tapi mungkin ada sedikit catatan Ibu dari saya. Nah, sepertinya waktu supervisi kemarin sempat terlupa menyampaikan keyakinan kelas ya Bu ya. Iya, saya lupa waktu itu Ibu untuk menyampaikan pelajaran kelas. Mungkin karena saya gugup ya Bu ya, karena biasanya kalau ngajar kan sendiri, terus ditemani sama Bu Vivi, jadi mungkin agak kagok. Terima kasih Bu ya sudah mengingatkan. Ibu sama-sama. Nah Ibu, menurut Ibu waktu sebelum supervisi kita kan ada supervisi, kan setelah supervisi juga ada pasca observasi ya, pasca supervisi atau pasca observasi. Nah kira-kira bagaimana tanggapan Bu Ida tentang pasca observasi ini? Mungkin ada hal yang Ibu tidak dapatkan dari kegiatan ini. Jadi setelah saya memang supervisi bersama Ibu Putri, saya mendapatkan banyak hal. Salah satunya saya merefleksi diri sendiri tentang apa yang saya lupakan, apa yang saya tidak ingat pada saat proses pembelajaran. Selain itu juga dengan cakap-cakap bersama Ibu Putri, saya mendapatkan banyak sekali ide dan inspirasi bagaimana cara pengelolaan kelas, bagaimana tentang metode pembelajaran yang mungkin lebih efektif yang harus digunakan seperti itu. Oke, berarti Bu Ida setuju ya dengan program yang seperti ini, ada pra, ada supervisi dan juga ada pasca observasinya. Baik Bu Ida, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya yang berharga dan semoga ide-ide yang sudah tadi Bu Ida gali itu semoga bisa terlaksana di kelas. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu.